Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di talk show inspirasi kita pada sore hari ini. Walaupun kita sekarang jaraknya jauh, tapi tidak mengurangi gitu ya rasa kita untuk terus ingin berdiskusi dan bertalk show bareng di Halakodama ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu ya, judul pada talk show Halakodama ke-94 ini yaitu Pesantren Today, memaknai perdamaian dalam pembelajaran di pesantren. Kita akan sharing bareng gitu ya sama Kang Zaini Hafiz MPD dari dosen Universitas Pendidikan Indonesia. Halo Kang Zaini. Halo, Assalamualaikum. Salam. Dan juga ada Kang Lutfi Audia Pribadi, mahasiswa S3 Universitas Pendidikan Indonesia. Halo Kang Lutfi. Berat. Halo, berat. Dan juga ada Teh Anisan Eka atau Teh Ninis dari CRCS Universitas Gajah Mada. Halo Teh Ninis. Semuanya selamat sore. Ya, ada Kak Paul nih dari RSCJ ya, dari RSCJ Indonesia. Dan juga jangan lupa saya dari Halo semuanya. Jakarta. Halo Kak Paul. Hai. Dalam 90 menit ke depan kita akan berdiskusi bareng gitu ya, sharing ngawangkong bareng tentang Pesantren Today, memaknai perdamaian dalam pembelajaran pesantren. Nah, sebelumnya saya menjelaskan juga kemitraan dari Halakodama ini, yaitu program integritas terbuka RSCJ Indonesia, lalu Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, program studi agama-agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, CPRS Fakultas Filsafat Unpar, Young Interfaith Maker Community Jawa Barat, Jakarta RUP, dan juga CRCS UGM, lalu Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, Sobat Diamond, tanpa mengurangi lagi waktu, kita akan langsung mulai saja gitu ya. Kenapa sih sore ini kita ngobrolin tentang pesantren today gitu? Atau mungkin dari narasumber-narasumber yang sangat spesial ini mau berkenalan dulu gitu tentang kesehariannya atau tema ini tuh kenapa sih gitu harus kita bahas hari ini seperti itu. Boleh Kang Zaini langsung aja mungkin ya. Bapak. Oke. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak. Yang mulia. Yang mulia. Boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore yang saya hormati Kang Lutfi Pribadi, mahasiswa S3 UPI, juga Teh Ami, Teh Anissa, juga Kang Paul. Kang aja biar lebih akrab. Sampai jumpa kembali kita dalam pertemuan kali ini. Intinya jika kita membicarakan pesantren gitu, karena kita ketahui bersama sejarah juga mencatat sebagai pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua, bahkan mungkin lebih tua dari usia Indonesia itu sendiri gitu kan, sampai saat ini masih eksis dan mungkin akan selamanya eksis karena pesantren sebagai lembaga yang bersumber dari masyarakat, oleh masyarakat juga untuk masyarakat, tentunya mengambil peran yang sangat penting dalam proses peradaban di Indonesia secara khususnya. Karena kita ketahui corak lembaga pendidikan khas di satu negara, kita ambil contoh di beberapa negara lain, itu pada saat ini beberapa sudah tidak eksis, tapi pesantren yang notabene-nya lembaga yang bercorak masih sangat tradisional di beberapa corak pesantren sampai saat ini masih eksis. Jadi ketika kita membicarakan pondok pesantren dalam konteks masa lalu, kemudian masa sekarang, juga prospek untuk masa depan, saya kira tidak akan pernah habis kajian. Oke, seperti itu aja pengantarnya. Abi. Oke, terima kasih Kang Zaini. Untuk kita ngobrol santai aja kali ya, Kang Zaini, Kang Lutfi, dan Pak Paul. Boleh mungkin Teh Ninis atau Kang Lutfi? Ya,
Oke. Kan saya hanya memantik emosi. Jadi ya sambil ngobrol-ngobrol aja. Mungkin kita perlu ada brief gitu ya dari Pak Zaini gitu. Apa sih gitu yang dimaksud dengan perdamaian yang biasa ada di pembelajaran di pesantren gitu. Apa yang biasanya umum gitu. Silakan langsung aja Pak Zaini minta tolong dijawab. Oke, itu Oh, persentase atau kita ngobrol aja? Ngobrol aja ya? Ya ngobrol aja. ngobrol ya. Oke, ngobrol. Kan nanti kan Oke. bisa kalau seandainya mau presentasi, nanti ada presentasinya. Katanya emang Pak Jani udah nyiapin bahan dari Enggak, 2 tahun yang lalu. enggak. 2 tahun yang lalu. Oh, enggak, Siap, enggak. kita ngobrol aja karena kan ini juga pesantren juga pernah dibahas di kalau nggak salah di Holako Damai ke-71 kalau nggak salah. Jadi tentang kiai dan perdamaian. Jadi emang nggak jauh. Tapi hari ini saya ingin coba ini Teh Nisa ingin coba ada yang baru gak sih gitu, pengen nanya ini sekarang yang dari pesantren. Kebetulan Pak Jenny mengurusi banyak sekali pondok pesantren dan dan juga mengikuti perkembangan pesantren gitu. Ya itu aja sih sebenarnya ngobrol bareng gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita mengurut pesantren gitu kan, mungkin Teh Anissa juga Kang Lutfi karena beberapa kali ikut bisa membagi corak pesantren itu ada dinamakan pondok pesantren tradisional gitu Kang Paul. Ada pondok pesantren tradisional dalam artian pondok pesantren yang masih asli tidak terintegrasi dengan sistem pendidikan modern atau pendidikan formal. Itu dinamakan pondok pesantren tradisional atau mungkin lebih terkenalnya pondok pesantren salaf lah. Kalau beberapa literatur tuh ngobrolnya pondok pesantren salaf. Ada juga pondok pesantren yang sudah terintegrasi atau mungkin ya terintegrasi dengan pendidikan formal. Biasanya pesantren kemudian ada sekolahnya. Nah itu mungkin beberapa peneliti menyebutnya pondok pesantren kholaf, gitu. Salaf lah yang tradisional, kholaf yang modern. Di antara keduanya tentunya ada perbedaan dalam konteks pembelajaran gitu. Ketika kita berbicara pondok pesantren dalam artian metode yang asli gitu. Kalau Teh Ami, Teh Anissa, Kang Paul pengen melihat konteks metode pembelajaran yang asli, berarti harus riset atau mungkin melihat ke pondok pesantren salaf. Karena di sana kita belajar dalam konteks kurikulum pembelajarannya yang sangat luas. Baik itu dalam pembelajaran ulumul Quran, jadi ilmu-ilmu tentang Quran, juga ada berbicara ilmu tentang hadis juga, ada tentang fikih dan lain-lain. Itu bisa menengok secara luas. Kalau pengen yang lebih otentik itu bisa melihat ke pesantren-pesantren salaf. Juga dalam konteks pembelajaran di pondok pesantren itu mengenal sama ada semacam tingkatan gitu kan, baik tingkatan dalam konteks keilmuan juga dalam tingkatan materi apa saja sih yang harus dipelajari gitu kan. Kalau mengenal kita di sekolah formal itu kan ada SD, kemudian ada SMP kan ya, kemudian ada SMA. Kalau istilah di pesantren itu pertama ada yang namanya ibtida. Ibtida itu jadi kelas persiapan. Kelas ibtida itu kelas persiapan. Juga kelas menengah ada kelas yang namanya wusto. Wusto kelas menengah gitu. Kalau sudah tinggi biasanya itu di Ulia gitu. Biasanya santrinya sudah sangat mahir gitu kan. Sehingga itu yang membedakan secara tingkat di pondok pesantren. Namun materi yang diajarkan sekali lagi yang membedakan antara pondok pesantren biasanya berkaitan dengan kitab kuningnya. Ada kitab kuning klasik. Kemudian ada kitab kuning yang baru-baru ini terbit. Dan itu juga dipelajari di setiap pondok pesantren. Adapun metode-metode yang dipelajari di pondok pesantren gitu kan. Jika mungkin kita di kampus gitu, mungkin Teh Ami, Teh Anissa, Teh Kang Paul, mungkin sekarang yang lagi ngetren tuh yang project based learning, case method gitu kan. Itu pesantren udah puluhan tahun yang lalu mulai metode itu. Gitu. Kalau mungkin di pesantren ada beberapa metode yang sangat familiar gitu. Mungkin kami pernah mendengar istilah sorogan. Teh Anissa pernah mendengar istilah sorogan? Oke, jadi metode sorogan itu adalah santri membaca, kemudian sang kiai mendengarkan dan membenarkan jika ada yang salah.
Itu namanya metode sorogan. Jadi contoh Kang Lutfi baca Quran di depan saya. Kemudian ketika Kang Lutfi ada yang salah, saya mengkoreksi itu, yang namanya kan metode sorogan. Dan itu menjadi metode pertama dari yang kemudian berkembang jadi metode-metode lain di pondok pesantren. Itu pertama digunakan metode sorogan. Biasanya ngaji kitab, ngaji Quran, biasanya itu pakai metodenya sorogan karena langsung santrinya membaca, kiainya mendengarkan dan mengkoreksi jika ada bacaan yang salah. Nah, itu pertama sorogan. Yang kedua ya, metode klasik yang masih saat ini eksis gitu kan di pondok pesantren itu ada namanya metode bandongan istilahnya atau beberapa literatur nyebutnya wetonan. Jadi kiai membacakan materi, kemudian santrinya mencatat, dikte lah semacam kalau di sekolah gitu dulu istilahnya dikte. Itu metode yang kedua. Opi masih Siap. Lagi nyari dulu untuk lagi untuk dipertengkarkan hari ini. Boleh kan kalau ada materi di-share atau enggak ada. Oke. Ini soalnya kedengaran? Aman. Oke. Aman. Yang kedua tuh metode yang menjadi sumber untuk perkembangan metode lain itu keduanya ada metode Bandung. Jadi si kiainya membacakan materi dan kita mencatat. Kalau bahasa kita tuh ya semacam dikte gitulah, mendikte. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan muhadasah. Mungkin Teh Anissa pernah mendengar istilah muhadasah. Biasanya di pesantren bahasa itu ada istilah muhadasah. Muhadasah tuh Kang Paul istilah tuh conversation. Jadi praktik bahasa Arab gitu kan istilahnya tuh muhadasah. Jadi kemudian selanjutnya ada yang dinamakan tahfidz, metodenya menghafal. Kemudian kemudian terakhir ada metode yang namanya itu muzakarah atau bahsul masail. Ini biasanya dilakukan oleh santri-santri yang sudah dewasa, yang sudah ilmunya dikatakan sudah sangat mumpuni, dan kiainya jadi moderatornya. Biasanya membahas satu tema, nih contoh ada satu tema ini bagaimana hukumnya jualan di TikTok Shop. Gitu. Dianalisis gitu kan dari berbagai macam kitab, kemudian kiainya hanya menjadi moderator. Nah, jika sekarang di perguruan tinggi ada istilah project based learning, tapi ada problem based learning, case method, pesantren itu udah puluhan tahun mulai metode itu. Mungkin dikemasnya beda. Nah, jadi dari metode-metode tersebut kita bisa mengembangkan bahwa pesantren itu ternyata walaupun bercorak tradisional, tapi dari segi keilmuan itu tidak terus berkembang. Mungkin ketika kita berbicara pondok pesantren tradisional ya bangunannya yang sederhana, santrinya sederhana, kemudian kita bandingkan dengan pondok pesantren yang modern gitu kan. Pondok pesantren yang modern yang bangunannya sudah sangat mumpuni gitu kan, sudah sangat bagus lah. Sehingga ada semacam dua perbandingan yang sangat kontras anak pesantren tradisional dan juga pesantren. Namun sekali lagi jika pengen melihat konteks metode yang orisinil, yang asli, bisa melihat ke pesantren-pesantren tradisional. Nanti Teh Ami, Teh Anissa bisa ketemu dengan metode-metode seperti itu. Kalau mungkin di pesantren modern ya mungkin hanya beberapa metode saja gitu yang bisa diimplementasi atau bisa kita lihat secara langsung. Nanti yang membedakan. Kemudian dalam konteks belajar, mungkin saya sering ngobrol dengan Lutfi gitu kan, ketika mungkin sedang santai. Tapi lembaga pendidikan apa yang paling liberal? Apa? Saya bilang pondok pesantren yang paling liberal. Kenapa? Nggak ada absen. Nggak ada absen di pesantren. Mau ngaji mah nggak ngaji, terserah. Itu. Kalau di kampus maksimal ketidakhadiran berapa kali, Teh Nisa? 3 kali. Nggak hadir 3 kali, ngulang semester depan atau bikin seminar, lebih. Gitu kan? Tapi kalau di pesantren nggak ada absen, mau ngaji mah enggak ngaji mah enggak gitu kan. Kemudian dalam satu konteks di beberapa materi mungkin santri hanya mendengarkan kemudian mencatat, tapi dalam satu konteks yang lain, masalah lain, santri bisa beradu argumen dengan kiainya. Dalam konteks tadi, contoh ada pembahasan
di kegiatan bahsul masail, pembahasan beberapa masalah, santri bisa berdiskusi dengan kiainya. Kalau mungkin di pesantren itu kan satu jalur, jadi kiainya hanya membacakan, santrinya hanya mendengar. Di beberapa materi emang seperti itu. Tapi ketika kita meloncat ke materi yang lain atau mungkin dalam konteks metode yang lain, kiai dan santri bisa berdiskusi. Mungkin bisa beradu argumen juga kalau memungkinkan ya bisa. Gitu. Nah, itu yang membedakan. Jadi proses pembelajaran, interaksi santri kiai, kiai santri dalam proses belajar di pondok pesantren itu sangat terasa dekat gitu. Kemudian dampak dari proses belajar dari itu sendiri ketika kita membicarakan pondok pesantren, maka di sana ada proses knowing gitu kan. Kemudian ada proses acting, juga ada proses habitual, sehingga penerapan yang dipelajari kemudian dengan apa yang diimplementasikan kemudian tumbuh dan melekat menjadi sebuah karakter, itu menjadi sangat kuat sekali di pondok pesantren. Karena apa? Karena pondok pesantren itu 24 jam ada dalam satu 24 jam ada dalam satu ekosistem yang sangat yang ekosistem pesantren yang mendukung proses internalisasi nilai-nilai belajar kemudian menjadi sebuah karakter. Nah, itu yang membedakannya. Sehingga tadi pembelajaran di pondok pesantren itu sangat luar biasa. Walaupun ketika kita bicara pondok pesantren, mungkin beberapa orang gitu kan mengidentikan pesantren itu sebagai lembaga pendidikan nomor 2 gitu kan ya. Tapi sekarang ketika berbicara pesantren itu tidak seperti itu lagi. Kemudian Paul, Oke. mute Paul. Nice. Oke, kemudian selanjutnya ketika kita melihat ada satu mungkin pembelajaran kitab kuning yang hanya ada di Indonesia caranya. Saya screen sedikit aja ini biar ke gambar. Dan ini pasti hanya ada Indonesia. Kalau saya menyebutnya pasti hanya ada Indonesia. Mudah-mudahan kalau salah mohon dikoreksi. Oke. Tadi aku Anissa. Teh Anissa. Pembelajaran kitab kuning dalam konteks pembelajaran di pondok pesantren yang khas di Indonesia itu dia ini. Itu pernah mendengar mungkin Teh Ami istilah Arab Pegon? Teh Anissa. Lutfi pernah mendengar istilah Arab Pegon? Ya sempat saya lebih pada ini Arab buhun. Jadi Arab yang bisa dikutak-atik oleh kita itu. Jadi mungkin Teh Ami, Teh Anissa mungkin pernah melihat gitu kan kitab kuning atau kitab gundu kan itu nggak ada harokatnya sama sekali, blast aja, nggak ada titik, nggak ada koma gitu kan, nggak ada tanda seru, jadi blast aja. Nah, kita sebagai orang Indonesia gitu kan, karena mungkin tidak paham bahasa, bukan tidak paham proses menerjemahkan bahasanya itu, kita tuh kalau di Indonesia, di Jawa maupun di Sunda itu ada yang namanya Arab Pegon. Jadi memberikan tanda. Nah, ada seperti inilah contohnya. Nih, coba Teh Pi baca Pi yang gambar yang paling kanan, Pi bacanya gimana? Tuh Ima udah ketebak senyummu mengalihkan duniaku atau apa Ima. Nah, itu tuh Arab Pegon. Tapi coba Nini sama Ami sebelum saya tadi omong ngerti gak? Nggak kepikiran sama sekali. Nggak kepikiran sama ini. Nah, ya Teh Ami, Tencent itu Arab Pegon. Jadi mungkin hanya ada yang di Indonesia. Jadi ketika sang kiai membacakan satu materi tertentu, karena pakai kiainya pasti sudah paham memahami. Nah, kita tuh santri biasanya tuh kalau mungkin santri-santri baru masih menulis terjemahannya pakai bahasa Latin lah gitu ya. Tapi kalau semakin lama gitu kan pasti akan menggunakan rumus ini. Namanya itu Arab Pegon. Jadi transliterasi Arab tapi dalam konteks bahasa kita gitu kan. Ini kan kalau sepintas kan yang gambar kanan itu kayak bahasa Arab gitu kan. Tapi kalau dibaca gitu kan tapi senyummu mengalihkan duniaku itu Arab. Ini Kang Jan, sorry. Jadi tadi ada itu tuh. Jadi orang gagal fokus ke emot senyum. Nah itu nih saya ngambil gambarnya contohnya dari Google. Nah itu pembelajaran yang khas di Indonesia itu adalah menggunakan Arab Pegon ini Nisa. Pak Jenny sebelum lanjut biar ini ya mau nanya dulu dong.
Oke. Emang Arapegon itu sebelum nanti ya kan ini tentang perdamaian. Mau nanya dulu ini karena dibahas ini. Emang Arapegon itu asal mulanya pertama kali itu dari mana? Terus sekarang kan zaman modern ya, terus banyak banget pesantren yang ya pakai brandingnya tuh pesantren modern gitu. Ini masih dipakai nggak dan apa relevansinya gitu? Dipakai buat apa? Oke, kayak lagi tadi Arapegon itu tadi memberikan makna pada satu pada satu materi dengan tulisan Arab, tapi dalam konteks ternyata tulisan Arabnya itu ternyata bahasa Indonesia. Gitu. Ini kan contoh uh, ada tulisan ada dalam satu kitab contoh koma Zaidun koma telah berdiri siapa Zaidun Kang Zaid. Nah dipakai dikasih penjelasan di bawah kitabnya itu menggunakan bahasa Arab pegon ini kebanyakan itu kalau di pesantren-pesantren tradisional. Bisa juga kalau Tami nggak bisa, pakai bahasa Latin aja bisa nggak apa-apa. Di bawahnya pakai terasi. Biasanya seperti itu. Biasanya ngaji-ngaji kitab di beberapa pesantren modern juga saya lihat itu masih menggunakan Arapegon ini sebagai untuk memberikan makna pada kata-kata atau kalimat-kalimat yang sebelumnya dijelaskan oleh para kiainya. Di pada petunjuknya nih yang sebelah kirinya kalau nulis A gimana gitu kan, kalau nulis U tuh kayak gimana. Nah, contohnya yang sebelah kanan ini gitu kan, ini kan sepintas kayak bahasa Indonesia gitu kan, tapi bahasa Arab, tapi ternyata bahasa Indonesia. Nah, Albegon tuh gitu. Jadi proses literasi menjelaskan atau memberikan makna seperti hanya memberikan makna menggunakan huruf Arab, tapi dalam konteksnya menjelaskan secara Indonesia. Nah, itu yang dinamakan Arapegon. Dan di beberapa pesantren kita ambil contoh yang lebih khusus sekali, mungkin di pesantren tradisional masih menggunakan ini untuk memberikan penjelasan kepada para santri oleh santrinya, memberikan catatan kaki di kitab. Nanti bisa ditunjukkan. Ya. Sebelum lanjut Pak Zaini, karena kan kalau ya. Maksudnya berarti ini asumsi saya gitu ya. Oke. Ada kemungkinan ya secara historis memang si Arapegon ini digunakan kan pakai bahasa Indonesia ya. Sebetulnya dia pelafalan Indonesia karena memang pada waktu itu banyak banget para kiai-kiainya itu pergi ke Mekah kan, belajarnya itu ke Mekah, ke Arab gitu kan. Sebentar ini ke Mekah, ke Arab. Nah itu kan waktunya lama banget kan, waktunya lama banget. Jadi ada nggak kemungkinan itu akhirnya mereka bawa balik ke Indonesia penggunaan tulisan Arab, tapi pakai pelafalan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Sunda atau bahasa Melayu kan ada juga di bahasa Melayu. Kalau dari sudut pandang Pak Zaini gimana? Oke, penggunaan Arapegon ini sekali lagi bukan hanya untuk bahasa Indonesia saja, tapi bahasa Indo, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Karena ketika melihat gitu kan proses terjemahan kitab-kitab itu, koreksi jika saya salah, itu kebanyakan diterjemahkan itu kebanyakan menggunakan bahasa Jawa. Dan proses memberikan maknanya juga ya sama menggunakan Arapegon ini. Arapegon itu bukan bahasa Indonesia, tapi bisa berbentuk bahasa Indonesia ya, contohnya kayak gini, atau mungkin bahasa Sunda, atau mungkin bahasa Jawa. Kalau santri-santri mungkin santri-santri yang belajarnya di luar di Timur Tengah gitu kan, yang sudah kemampuan membaca kitabnya sudah sangat luar biasa, itu saya kira nggak perlu menggunakan Arapegon ini untuk memberikan memaknai kitab-kitab mereka, karena mereka tinggal buka kitab langsung blast aja baca karena mereka sudah tahu, karena ilmu nahwu sorobnya itu sudah sangat melekat dan sudah sangat hebat sekali. Adapun berbeda cerita dengan santri-santri yang ilmu nahwu sorobnya belum kuat, kemudian kemampuan bukan pemahaman mufrodat gitu istilahnya. Mufrodat itu apa? Kosakatanya belum terlalu banyak, itu membutuhkan penanda atau semacam tanda jika satu saat dia membaca kitab itu kemudian lupa beberapa kata. Nah, biasanya itu dikasih tanda dengan tanda-tanda ini. Nah, sehingga ini yang memudahkan gitu, pertama yang memudahkan
untuk mempelajari kitab kuning yang mungkin notabene adalah rujukan utama dalam proses belajar di pondok pesantren. Sehingga ini memudahkan. Salah satu ini. Nah, ini yang menjadi salah satu yang khas Indonesia itu adalah penggunaan Arapegon ini yang mungkin jarang ditemui lah di negara lain, hanya di Indonesia. Nah, mungkin nanti bisa Teh Anissa mungkin Teh Ami bikin kata dalam bahasa Indonesia kemudian disusun menggunakan bahasa Arapegon. Contoh saya pergi ke pasar gitu kan. Kan kalau di kitab tuh bukan nggak boleh gitu kan, bisa aja gitu kan menggunakan dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Tapi kan lebih bagusnya tuh dalam bahasa Inggris. Saya sin iya gitu kan, saya pergi fa ro gin pa sin ro. Tapi dikit ini Mak, dikit aja Bang. Ini penggunaan Arapegon ada aturannya nggak sih sebenarnya atau bebas aja gitu? Ini aturannya itu yang sebelah kiri, kalau U gimana, kalau A gimana, ya. Kalau Y gimana. Gitu ya, kayak enggak maksudnya kan kalau di bahasa Arab yang katakan nahwu sorof itu kan ada ininya ya, ada patokan dan ada itunya. Tapi itu kan Arapegon mah lebih pada bagaimana kita mengolah kata-kata supaya ngerti gitu dan ini khasnya gitu ya. Orang yang tahu cuman teman-teman yang biasanya di pesantren dan mendalami ilmu pesantren biasanya ya. Karena saya sempat juga Teh Anissa, Teh Ami dan teman-teman di sini, saya sempat juga baca tulisan Malangbong tapi pakai bahasa Arab. Ya, jadi siga maling bawang. Malawang, mim, lam, wawu, dan ada aksara 3 gitu Teh ya. Tadi gitu, titik 3 itu kan gitu Teh ya. Jadi terkesannya maling bawang. Nah, biasanya tafsiran ini nggak ada aturannya mungkin ya. Akhirnya ya nggak ada aturannya, cuman ada ketentuannya yang di sebelah kiri itu. Kalau kita mau A kayak gimana, kalau I gimana, gimana. Lebih pada itu mah lebih pada bagaimana kita seni melukiskan kata-kata yang tidak beraturan. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu yang menjadi ciri khas. Nah, pembelajaran yang mungkin tidak ditemukan. Satu lagi ini yang menjadi khas terakhir. Nah, ini ngaji kita harus tahu ini. Mungkin kalau ngaji kita kayak di Indonesia, mungkin beberapa santri yang ngajinya tadi kata Teh Nisa yang sudah di luar negeri, yang di Timur Tengah, saya kira nggak perlu pakai ini. Karena apa, mereka bahasa Arabnya jago, nahwu syurufnya jago, kemudian mufrodat atau kosakatanya juga sudah sangat banyak, sehingga ketika kita membuka sebuah kitab kuning gitu kan, pembelajaran di pondok pesantren, tinggal buka langsung blast aja baca kayak baca buku biasa. Tapi para santri gitu kan yang notabene masih awam, yang masih belajar, membutuhkan kode-kode ini untuk belajar. Membutuhkan kode-kode ini semacam apa ya? Semacam rumus gitu. Kami Teh Nisa. Ini semacam rumus yang ketika kita ngaji kitab kuning di pondok pesantren tradisional itu harus menguasai rumus-rumus ini. Sehingga ini tuh semacam jadi penanda bahwa bisa dilihat kan rumus Arapegon kitab kuning untuk memudahkan para santri beginner, sebutnya itu beginner lah, yang masih belajar atau masih awal mula dan awam tentang kitab kuning. Rumus ini memaknai makna kitab, karena di kitab kitab kuning itu nggak ada titik, nggak ada koma, itu belas aja. Nah, ketika kita berbicara ini, maka ini akan memudahkan. Hari ini saya kira rumus-rumus ini yang khas dalam proses belajar di Indonesia itu ya terkait rumus ini. Mim itu apa gitu kan, di sini ada maksud, ada huruf mim, ada huruf ho, ada kayak P ke atas gitu kan, itu maksudnya tuh apa. Nah, itu yang harus dikuasai dan biasanya ada dalam proses belajar di pondok pesantren, terutama dalam konteks belajar kitab kuning. Nah, itu yang membedakannya, dan ini saya kira adalah satu yang khas yang harus kita jaga sebagai sebuah warisan mungkin yang menjadi khas dan unik yang tidak akan kita temui dalam proses belajar kitab kuning mungkin di negara lain, hanya Indonesia. Itu yang emang jadi salah satu pendidikan yang khas ya Kang. Emang kalau kita lihat perkembangannya juga emang selalu punya metode-metode sebenarnya pesantren, karena memang Indonesia juga lekat dengan aspek ketimuran gitulah, aspek ketimuran, beberapa rapat gitu, beberapa
perkumpulan itu biasanya diawali dengan salam yang yang berkembang di doa gitu ya, berkembang dalam doa yang pada dasarnya adat ketimuran itu saling mendoakan sebetulnya. Dan pesantren ini emang lekat. Metode pembelajaran yang tadi juga Pak Jenny omongin, teknis, Teh Ami dan Kang Paul dan teman-teman di sini, kita coba lihat bahwa perkembangan yang hari ini digunakan malah pesantren udah udah bikin dari apa ya, dari zaman perkembangannya kan. Saya lihat ini Kang, saya lihat beberapa sumber perkembangan pesantren tahun 1819 tuh. Siapa tuh namanya tuh Van Brunesen tuh yang dari Belanda itu 1918 itu banyak sekali survei mengenai bagaimana perkembangan pesantren. Jadi saya lihat bahwa metode hari ini juga banyak ini ya, banyak apa tuh namanya tuh Kang, yang mix gitu ya, kayak nyate seolah kayak di sekolah sekir kuliah tiba-tiba ya mix metode gitu, dalam itu tiba-tiba ada base learning gitu ya. Intinya mah mix metodenya atau meren antara kitab kuning dan Kitab putih. kitab putih atau sorogan gitu, dimana kita belajar mandiri gitu secara individu kan ya Kang ya. Pada dasarnya individu saya ingin mendalami satu kitab. Nah, Denis, sebenarnya yang kita lihat ketika ngomongin pesantren kan ada minimal ada dua hal ketika ngomongin metode cara, ya metode itu cara, dan siapa yang mengajarkan. Karena Pak dulu Kang, kalau masih kita sempat ngobrol tuh di kantin PIP ya. Di UPI itu ada kantin PIP, sambil kita ngebaso kita sering ngobrol antara keradikalan yang memang bukan radikal yang berarti perbuatan gitu ya, tapi lebih pada mendasar ke akar-akarnya, itu hanya ditemukan di pesantren ya. Pak Jenny juga setuju pada waktu itu kan ya. Nah, hari ini juga dijawab sebetulnya keradikalan pelatihan yang sangat komplit, kemandirian pemimpin, teori-teori manajemen sebenarnya lahir ya tahun 1819 saja sudah ada gitu ya teorinya. Bahkan manajemen pesantren yang katanya Pak Jenny itu meneliti kerangka pemimpinan kiai ya kalau nggak salah. Di UPI itu masih banyak ini ya Kang, punten saya menyebutkan background. Di UPI itu masih banyak belum jadi perhatian lebih sebenarnya mengenai pada perencanaan pesantren gitu, baik di ranah manajemen gitu. Pengelolaan pesantren itu ditugas akhirnya belum. Tapi kalau di UIN mungkin udah biasa lah menurutnya, udah biasa sepertinya. Jadi akhirnya para sejarawan menyimpulkan emang lembaga pendidikan Islam di Indonesia ini udah emang berkembang dari abad-abad lalu gitu, apalagi sebuah riset yang banyak sekali gitu. Saya sebutkan aja satu ini yang saya nemukan sangat menarik, riset yang dilakukan oleh Guntur Cahaya Kesuma ya. Saya dari UIN Raden Intan Lampung. Dia agak sedikit lengkap nih dari mulai perkembangan dan munculnya pesantren. Walau pesantren dari akar kata gitu kan, pesantrian gitu ya. Pesantren karena identik dengan murid dan ajaran gitu, terus tempat. Ya, jadi memang merefleksikan model pendidikan di pesantren ini kan gitu ya Kang, penyakitnya tuh kayak ngapain sih kitab kuning gitunya, udah gak zaman sekarang mah kitab kuningnya juga bisa pakai tab kok. Gak usah bawa kita beli ke tapi jujur Kang, saya sempat gak lama sebenarnya mengalami dunia pesantren tuh kayak tadi ya, Arab background gitu, gak lama, tapi itu tuh jadi menarik Kang. Bener yang saya rasakan Kak Paul sama Teh Ami itu jadi menarik gitu sebenarnya. Kita beli ke toko karena gini Kang, di kampung saya tuh yang jualan kitab kuning tuh ada satu tempat, cuman satu tempat ya. Dan ketika kita berangkat ke tempat beli kitab kuning itu kan, wah itu seolah soleh gitu kan ya, seolah ahli surga gitu ya, tiba-tiba bawa kitab kuning gitu, kitab ngaji pakai kopiah, pakai sarung. Ada keunikan tersendiri, beda dengan sekarang sebenarnya sangat dipermudah dengan perkembangan teknologi. Nah, pertanyaannya Kang, perkembangan teknologi ini apakah pesantren ini bisa mengikuti nggak sebenarnya hari ini Kang? Oke.
pesantren sekali lagi bisa tentu saja bisa gitu kan, bisa mengikuti karena kayak sekali lagi Ya, Kang, dikit. teknologi. Kan kalau kita lihat beberapa konsep, banyak sekali sebenarnya ada pesantren modern tadi kan bilang itu adalah salah satu bukti kan. Tapi gini kan, untuk teman-teman gitu ya, untuk teman-teman di pesantren yang notabene karena memang pesantren di desa gitu ya, khususnya yang bukan di desa, pesantren yang berkembang kayak seperti di daerah pesawahan gitu ya, di daerah-daerah yang sangat asri gitu, yang kadang wifi pun nggak nyampe. Nah, sebenarnya sebenarnya bisa mengikuti nggak sebenarnya perkembangan atau konsep dasarnya mengikuti teknologi itu seperti apa pesantren, Kang? Coba. Oke, mungkin ketika kita lihat pondok pesantren, perkembangan zaman itu tidak bisa kita lawan, gitu kan. Iya. Harus kita ikuti karena sebenarnya pilihannya hanya dua. Pertama, kita mengikuti zaman. Yang kedua, kita terbawa oleh zaman itu sendiri. Nah, itu menjadi pilihan kedua. Kemudian kita bisa melihat pesantren gitu kan dalam konteks pembelajaran di pesantren bisa nggak mengikuti perkembangan zaman. Tentu saja gitu kan. Sekarang sudah banyak kok aplikasi-aplikasi berkaitan dengan kitab gitu kan yang kita nggak usah beli kitab mahal, sudah ada satu software gitu kan namanya Maktabah Samila, itu kan udah mencakup ribuan kitab, jadi tinggal searching langsung keluar bisa langsung dibaca gitu kan, itu sudah sangat memudahkan sekali. Ini juga Tapi ada sekali lagi pay trend ya, ada pay trend itu. ya, ada software yang bisa digunakan untuk mengaji kitab, tapi dalam satu sisi lain proses pengajian itu kalau mungkin ketika kita mendengar istilah pondok pesantren gitu kan, kemudian di pembelajaran pondok pesantren ada satu hal yang berbeda yang ini terus dipegang oleh masyarakat pesantren, itu ada yang dinamakan namanya sanad. Oh, Ada yang namanya istilahnya tuh sanad, Dami. ini Kang Paul, Kang Paul, ngerti gak sanad, Kang? Oke, jadi sanad itu jadi gini. Jadi keterhubungan apa yang kita kerjakan dengan keterhubungan ilmu, dari mana ilmu itu berasal. Contohnya itu saya kuliah, kemudian belajar kepemimpinan ke Prof A. Prof A itu belajar kepemimpinan dari Prof ini, dari Prof ini, dari Prof ini, dari Prof ini, sehingga keilmuannya tuh nyambung dari A sampai dari Prof yang paling atas sampai ke saya sebagai yang belajar tentang keilmuan. Nah, di pondok pesantren itu yang paling dijaga itu adalah itu sanad. Jadi keterhubungan keilmuan dengan sang guru. Bisa saja santri besar yang sudah sangat luar biasa, bisa saja santri yang sudah gede gitu kan ngaji bisa saja. Adapun ketika kita berbicara pesantren yang di daerah itu kan Pi ya, di daerah gitu kan, bisa nggak mengikuti zaman. Jadi kalau memotret seperti ini, ada pesantren yang bisa terus ikut zaman, itu pondok pesantren modern, tapi di pondok pesantren tradisional itu mungkin tetap menjaga tradisinya untuk terus berfokus hanya pada pengembangan keilmuan saja, dan itu sebenarnya tidak jangan kita perdebatkan lebih jauh. Ada satu lembaga yang terus mengikuti perkembangan zaman, kemudian ada satu lembaga yang tetap konsisten untuk mengembangkan keilmuan dan mencetak para generasi selanjutnya. Nah, itu kita tidak bisa perdebatkan hal tersebut. Adapun tadi pondok pesantren yang bertransformasi ini, Tami, yang tadinya pondok pesantrennya pondok pesantren tradisional, kemudian berubah jadi modern, gimana? Bagus nggak? Bagus. Pondok pesantren yang tadinya nggak ada sekolahnya, kemudian jadi ada sekolahnya, bagus nggak? Bagus. Kemudian ini ada pondok pesantren yang masih tradisional aja, gimana? Ya itu juga bagus. Karena setiap lembaga itu punya perannya masing-masing, sehingga berdampak pada pertama berdampak pada lembaga, yang paling penting adalah berdampak pada masyarakat. Karena lebih jauh berbicara pondok pesantren, maka lebih jauh memberikan dampak yang sangat luas terhadap masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren sendiri. Seperti itu. Punten, Kang. Ya, siap Kang Paul. Saya memposisikan diri sebagai orang yang
baru belajar gitu, baru belajar Oke. tentang keislaman gitu. Karena background saya adalah seorang Katolik gitu. Namun saya sangat excited gitu ingin belajar karena apa yang sudah dipaparkan oleh Kang Jaini, apa yang sudah dijelaskan oleh Kang Lutfi itu sangat menarik bagi saya, menarik untuk saya pelajari, untuk saya dengar. Nah, secara garis besar gitu saya menangkap penjelasan dari Kang Jaini dan Kang Lutfi. Koreksi kalau saya salah tangkap gitu. Pondok pesantren itu seperti perguruan gitu, seperti perguruan nggak sih gitu, di mana ada murid dan guru gitu, ada yang diajarkan dan ada yang mengajarnya gitu. Lalu dalam proses belajar dan mengajar itu ada aturan-aturannya gitu, aturan-aturan entah itu aturan-aturan kedisiplinan, aturan-aturan pembelajaran dan lain sebagainya gitu. Namun yang saya lihat di situ ada suatu proses gitu, satu project lah mungkin ya, project yang mau dicapai, yang boleh saya katakan mungkin kurikulumnya gitu. Nah, sebelum ke situ saya ingin mengapa ya, mungkin menggali lagi gitu, menggali lagi pengetahuan saya tentang pesantren itu. Nah, saya sebenarnya masih penasaran gitu, masih kepo. Pesantren itu eh, sebenarnya untuk laki-laki saja atau untuk perempuan juga Kang gitu. Lalu eh, itu bergabungnya dari usia berapa sampai usia berapa gitu. Nah, nanti setelah dari situ itu mau jadi apa Kang gitu. Karena kalau saya bandingkan gitu dengan pendidikan menjadi pendeta yang dulunya adalah tempat saya, sekarang enggak lagi. Nah, itu ada kemiripan loh, kemiripan di mana eh, kami berkumpul di satu bangunan, satu asrama dari berbagai latar belakang gitu, dari berbagai daerah, lalu eh, belajar bersama, tapi pembelajarannya itu mengikuti kurikulum yang ada di kampus gitu, yang ada di kampus. Mungkin ini kalau dalam pesantren mungkin pesantren modern lah kaminya, pesantren modern gitu. Tapi untuk mungkin cara hidup, cara berdoa itu memang untuk mendidik calon pendeta gitu. Nah, termasuk kedisiplinan, jam bangun, jam belajar, jam tidur, sebagainya sudah diatur sedemikian rupa. Nah, sebaliknya bagaimana dengan pesantren, Kang gitu? Karena saya penasaran juga gitu. Terima kasih. Oke. Oke, siap Kang Paul, terima kasih. Oke, beberapa literatur menjelaskan pesantren itu minimal ada lima elemen esensial Kang Paul yang harus dimiliki. Ketika itu terpenuhi maka itu jadi sebuah pondok pesantren. Pertama, adanya pondok. Pondok itu adanya asrama. Yang kedua adanya kiai. Kemudian yang ketiga adanya santri, orang yang belajar di sana. Oke, yang kelima adanya kurikulum atau kitab kuning yang diajarkan. Nah, itu ketika 5 hal tersebut terpenuhi gitu kan, beberapa referensi itu ada pondok, ada kiai, ada santri, ada masjid, kemudian ada kitab yang dipelajari itu, maka itu disebut pondok pesantren gitu. Adapun ketika kita berbicara tujuan dan peran pondok pesantren ketika zaman dulu gitu kan hanya fokus pada pendidikan. Ketika awal-awal berdiri gitu ya, Kang Paul fokus pada pendidikan, kemudian yang kedua ada misi dakwah, karena pada saat itu pondok pesantren itu lahir di tengah-tengah masyarakat yang masih memegang teguh pada tradisi-tradisi nenek moyang dan leluhur gitu Kang Paul, sehingga lebih kuat pada misi dakwahnya untuk
untuk mengajarkan keislaman secara secara perlahan, karena ketika saat itu gitu kan para kiai, para ulama pada saat itu harus berhadapan dengan masyarakat yang masih memegang erat pada tradisi-tradisi lama. Sehingga pada saat ini ketika kita berbicara pondok pesantren itu, maka ada 3 peran yang dijalankan. Pertama sebagai lembaga pendidikan, yang kedua sebagai transmisi budaya, tempat transmisi budaya, menyebarkan budaya, dalam konteks ini mungkin budaya keislaman. Yang ketiga untuk reproduksi ulama. Tiga peran itu, reproduksi ulama. Namun sekarang karena mungkin berkembang gitu kan, adanya pondok pesantren modern, maka mungkin mencetak santri yang entrepreneurship dan lain-lain. Namun ketika fokus kita pada 3 hal tersebut. Nah, sama halnya dalam proses belajar gitu kan, ada aturan, kemudian ada etika lah, ada etika yang diajarkan ketika dalam proses belajar. Halo Bang, Saya yang macet atau dia? sama ini kayaknya Bang Jenny. Oh, Kang Jenny kayaknya. Kuning ya. Halo Bang. Dipelajari, kemudian ada semacam ujian. Ya, gimana? Pi, Ngelek. Oke, nah, sekarang kedengaran nggak? Sekarang kedengaran. Aman. Sampai etika tadi Kang, sampai etika. Halo. Coba ulang dari awal, dari tadi pembukaan Mi. Aman tapi sekarang aman, coba dari sampai etika. Halo, sampai etika, dari tadi sampai etika. Oke. Soalnya di sini hilang lagi. Halo, hilang lagi nih. Oke, Kang Paul. Ya. Oke, sebelum Pak Jenny nyambung tadi, emang kalau kita lihat aturan-aturan, memang beberapa hal kita coba diskusikan di sini sebenarnya. Emang bagus sekali. Kalau kita lihat dari perkembangan pesantren, memang aturan-aturan ini gitu ya. Aturan-aturan ini memang masuk pada ranah khas dari pesantren gitu biasanya. Sama dasarnya dengan pendidikan seperti tadi yang ya, aman. Gimana? Nah, sedikit dulu. Ya, tadi. Oke. Benar. Ya, tadi sedikit dari jadi memang beberapa kekhasan aturan yang ada di pesantren ini menjadi salah satu karakter atau pembeda sebenarnya, pembeda antara pendidikan di umum atau formal, kita katakan formal di sekolah gitu, dengan pendidikan, sehingga berapa transmisi budaya atau budaya yang masuk gitu ya, yang masuk tidak akan pernah lepas dalam wajah pesantren sepertinya gitu. Karena pesantren memang bermula gitu ya, kalau lihat dari sejarahnya, bermula dari upaya gitu ya, upaya seorang kiai, upaya seorang sunan gitu ya, kalau wali gitu ya, yang mengajarkan ilmu agama akhirnya gitu. Tapi di tengah bangsa dan masyarakat di Indonesia yang masih memegang teguh kebudayaannya, sehingga tidak mau disebutnya tuh mendeskripsikan hal yang jauh gitu, menggambarkan hal yang jauh arah, tapi sudah cintailah daerah ini gitu, dengan semua berkembang dari sini gitu. Jadi memang kekhasan ketradisionalan gitu, ketradisionalan pesantren menjadi salah satu karakter dan wajah pesantren, sehingga emang perkembangan juga tidak akan pernah lepas dari budaya sebetulnya. Kalau menurut saya gitu. Coba kita akan tagih coba dari Bang Jenny, Bang, sampai etika tadi. Ya, jadi sama halnya mungkin Kang Paul dalam proses belajar gitu kan, ada etika-etika, kemudian ada aturan-aturan yang dipegang dalam proses belajar, sehingga tadi tujuan dari proses belajar, pendidikan karakter, sehingga ketika santri tersebut ketika keluar mau jadi apa tadi, mengacu pada peran pondok pesantren itu sendiri kan sebagai untuk mereproduksi para ulama gitu kan, calon ulama. Namun pada kenyataannya gitu kan, ketika lulus ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustadz, kemudian ada yang malah jadi pembisnis gitu kan, ada yang malah jadi guru atau apa, itu tidak persoalan, tidak menjadi persoalan. Yang penting ada proses pendidikan yang sangat kuat dan kental dalam proses belajar.
Dalam hal ini juga Kang Paul mungkin bisa melihat riset-riset juga ternyata banyak riset-riset dari luar negeri yang melihat bahwa bentuk lembaga pendidikan yang cocok gitu kan, yang mungkin mereka anggap cocok dan kemudian sesuai dengan karakter kita ya pesantren, karena di sana sekali lagi bukan hanya belajar berkaitan dengan materi gitu kan, berkaitan dengan metode-metode saja, tapi di sana di pesantren itu kan selama 24 jam ya Kang Paul tinggal hidup. Jadi proses internalisasi nilai-nilai dari apa yang mereka dapatkan melalui proses ngaji, ngaji itu belajar kita, itu bisa terinternalisasi secara langsung dalam keseharian mereka. Contoh kayak gini, dalam satu pembahasan kita ada membahas tentang larangan menggunakan barang orang lain. Kalau mungkin bahasa kitanya tuh istilahnya tuh gasab lah, istilahnya tuh larangan menggunakan. Dia belajar di ketika ngaji gitu kan, mungkin belajar larangannya gini, ayatnya ini, kalau melakukan nanti hukumannya kayak gini, itu jelas. Nah, apa yang mereka dapatkan dari proses pembelajaran itu terinternalisasi dalam keseharian mereka, sehingga tahapan-tahapan dalam proses pendidikan karakter tadi ada knowing, kemudian acting, kemudian sehingga di akhir menjadi sebuah habit itu bisa terlaksana dalam proses pembelajaran, bisa terinternalisasi dengan baik. Maka ini yang mungkin menjadi salah satu kekhasan baik itu di pesantren modern ya, Kang Paul. Kalau di pesantren modern kan sudah sangat modern dalam artian ada pendidikan sekolah, kemudian mungkin ada pendidikan yang lain seperti bahasa, bisnis gitu kan, keterampilan dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa diajarkan. Tapi ketika kita berbicara di pesantren tradisional, mereka lebih orientasinya pada pengembangan keilmuan aja. Tapi adapun keterampilan lain diajarkan. Contoh di saya itu ada di rumah, kebetulan bukan saya. Di rumah saya itu ada kebetulan ada pesantren, Kang Paul. Di sini pesantrennya tapi masih bercorak tradisional, jadi nggak ada sekolahnya. Di sini kebanyakan nggak ada sekolah. Ya apa yang bisa masuk ke sini ke pesantren saya? Itu yang paling muda tuh umur 9 tahun, Kang Paul. Oh iya ya. Karena di sini nggak ada kelas. Kalau di pesantren tradisional tuh tidak ada kelas. Jadi mau contoh dia udah umur 20 tahun tapi ketika di tesnya belum bisa, ya mau nggak mau harus ikut lah sama anak-anak yang umurnya 10 tahun gitu kan. Nah, itu kalau di saya gitu kan di pesantren tradisional, karena tidak mengenal kelas. Berbeda dengan pesantren modern gitu kan sudah ada kelas-kelasnya jelas. Jadi ada ujian, dia naik kelas, Kalau di pesantren salaf, terutama di saya ya, itu nggak ada. Jadi yang paling muda bisa 9 tahun boleh masuk. Ada juga yang baru masuk di usia 27 tahun gitu kan. Ketika saya cek oleh beberapa dewan kiainya cek, ternyata contoh ini bacaan Qurannya belum bagus. Yang nggak bisa ikut dengan yang seumurannya, gitu harus mengulang lagi. Itu kan di pesantren tradisional nggak ada kelas gitu. Berbeda dengan pesantren modern yang sudah seperti hanya sekolah, Kang Paul. Kalau di modern itu jadi sudah kelas 1 ini ngaji ini, nanti naik ke kelas 2 nih ngaji ini. Kalau di pesantren tradisional tuh ngaji bareng-bareng, ada ngaji yang terpisah, ada yang ngaji yang tapi walaupun kelasnya tadi nggak terbatas sih. Kalau di rumah saya tuh, kalau terakhir yang termuda tuh kelas umur 9 tahun, baru kelas 3 SD gitu. Yang paling tua tuh ada sampai 29 tahun karena ngajinya lama. Di sini lama-lama ngajinya rambutnya panjang-panjang, Kang Paul, sebokong. Kalau di rumah saya itu laki-laki tuh. Makanya ntar sama Kang Lutfi main ke sini. Kalau di sini tuh banyak. Adapun pesantren bagi laki-laki ada. Khusus pesantren yang hanya menerima laki-laki. Ada yang khusus menerima santri perempuan. Ada yang campur, dalam artian campur tuh ya tetap ngajinya terpisah. Tapi di pesantren itu ada laki-laki dan perempuan. Kemudian ada juga pesantren yang hanya fokus pada ngaji Al-Quran aja. Ada pesantren yang fokusnya belajar ngaji kitab aja. Ada pondok pesantren yang seperti apa. Jadi banyak sekali tipenya gitu loh. Sama hanya kampus lah. Ini kampus kedokteran yang fokus tentang kedokteran. Ini kampus seni ya fokus ke seni. Ini kampus kesehatan tentang kesehatan. Sama hanya di pesantren juga seperti itu, Kang Paul. Sedikit aja. Terima kasih, Kang Jaini. Siap. Ya, jadi gimana Kang Paul? Mau kapan main ke rumah Pak Jenny? Nanti ada kuliah kastrologi itu di saya 6 SKS kalau di rumah saya, Kang Paul. Ada kuliah
Sherlock. Nanti Teh Ami, Teh Nisa akan belajar kalau main ke rumah saya. Nanti ada mata Ini. kuliah kastrologi itu 6 SKS. Itu kalau di lembaga pendidikan itu tata boga. Iya. Dan percaya aja gitu. Kang tong gitu teuing. Tong gitu teuing terangin dulu naon astrologi, naon adrahi, naon tah. Harus tahu sendiri ya gini. Teh Ami mungkin tahu kastrol. Tahu nggak kastrol Teh Ami? Tempat lewat. Nanti kita akan belajar ada mata kuliah kastrologi itu 6 SKS, kemudian nanti di ujungnya Tapi ada ujiannya. dikit Kang Paul. Tapi sempat ada masa di mana kita teh kadang melihat teman-teman yang pendidikannya di pesantren itu ada dua, Kang Paul. Kalau tidak dianggap penjara, dianggap bengkel. Seri kan ya, Bang Jaya ini seri sebenarnya karena itu sempat rame kan Bang ya, sempat rame dan tiga saya nyebutkan, bengkel, penjara, dan kaderisasi kiai. Seolah semua yang pesantren itu tidak boleh menjadi bisnis, menjadi apa, itu harus jadi kiai, harus jadi ulama. Sempat saya mendengar dan juga sempat booming. Nah, tapi semua berkat adanya keterbukaan, mungkin ya, adanya keterbukaan informasi, kebutuhan tuntutan hidup, bukan maksudnya tuntutan dunia gitu. Otomatis semua juga berpikir bahwa pendidikan pada dasarnya pesantren itu adalah pendidikan umum. Bayangkan saya belum menemukan pendidikan yang sangat umum, sangat terbuka, sangat komplit selain pesantren. Saya tanpa harus melihat tanpa harus mengkecilkan orang lain, tapi saya belum menemukan itu. Mungkin tolong cariin ya Kang Paul. Nah, kenapa? Karena dari mulai kaderisasi, dari mulai budayawan, dari mulai karakter, dari mulai hubungan keluarga, sampai Kang Paul, orang pesantren tuh hubungan erat keluarganya tuh sampai tua loh, sampai pokoknya mah hubungan kekeluargaannya teh ya mau terikat kuat gimana tuh ya. Kata tadi Pak Jaya ini, 1 hari 24 jam itu di satu tempat kali 1 tahun, berapa hari 1 tahun coba? Kali 10 tahun. Kali 10 tahun, bahkan ada yang masih mondok sampai sekarang juga 20 tahun, 26 tahun, itu tidak ada batas untuk belajar. Gitu, makanya erat sekali kekeluargaannya tuh susah untuk dipisahkan tuh kalau pesantren. Tapi ada ya kalau di Adventnya Kangnya Bang Jen, kalau di Advent tuh ada manajemen perubahan, ilmu yang tentang menyiapkan sumber daya manusia, ilmu tentang menyiapkan sarana gitu ya. Nah, pesantren ini dari mulai makannya saja Bangnya, ada yang disebut itu Kang, tadi saya bilang ada yang disebut pasukan tahlilan itu dulu mah ya. Terus tempat berburu besek. Besek tuh kayak ini Kang, apa sih Bang Jen? Kayak nasi kotak gitu ya, nasi kotak. Pejuang besek dan pejuang ini Pak adrahi gitu. Dan ini yang paling penting yang sering disebut sama Pak Jenny, menariknya tuh selalu ada pejuang gonima gitu, selalu ada pejuang gonima itu kalau harta rampasan ya, harta rampasan perang gitu ya biasanya gitu. Tapi ini adalah kekhasan hubungan bahasa gitu ya, baik dalam sistem pesantren apalagi sistem komunikasi gitu ya teman-teman. Kalau seandainya lihat dari tadi diterangin oleh Pak Jenny ya, ini Kang Paul ya. Kang Paul, kita coba nanti kalau ada waktu main ke rumah Pak Jenny gitu ya. Bagaimana sebenarnya wajah asli gitu ya. Wajah asli Pak Jenny di pesantren itu seperti apa? Sangat dihormatinya jika Jadi kalau lihat Pak Jenny di rumahnya tuh beda. Ini mah kayaknya enggak lagi di rumahnya ini kayaknya nih. Pakai udang gitu ya. Pakai udang, pakai makanya gini Kang Paul, Teh Ami dan Teh Ninis ketika ngomongin pesantren gitu. Saya selalu ingat Bang Jaya nih gitu, Pak. Saya ingin coba hari ini sih sebenarnya wajah pesantren tuh
pembelajaran seperti apa sih. Tapi ini dari tadi sebenarnya gak ada kaitannya dengan perdamaian. Akan tetapi pendidikan perdamaian ya, yang asal katanya dari damai, dari nyaman, dari aman gitu ya, dari itu sebenarnya ada di pesantren. Gitu Kang, ada di pesantren. Apa saya buktiin sebenarnya? Kang, Akang kan di pesantren ada balongnya, tahu balong empang? Ya, kolam. Kolam ikan. Ikannya awet gak Kang? Saya hanya hanya menanam benih terus, tapi kalau panen pada nggak ada. Nggak ada habis. Apa-apa. Ini omongin Nah. ini secara ini ya. Bagaimana sebenarnya Pak Jai ini yang punya empang, dan ya saya tahu lah sebenarnya gimana posisinya gitu ya. Akan tetapi yang punya empangnya ya tetap menanam dan tidak pernah habis. Benar. Tidak pernah habis. Ada karena di pesantren itu selain ada makanan yang pokok ya, semua di lingkungannya itu dianggap halal. Karena sedang jihad fisabilillah, berjuang. Ya, tapi jangan, ini mah anggapan saya ya, ini bisa salah, koreksi saja. Saya lihat Pak Jai ini sering surat, orang mah taunya bahasa Sunda, orang mah melak lauk hungkul gitu, teuing lauk nanti kamarana. Gitu katanya. Tapi ya itulah sebenarnya. Mungkin kata aku tuh kayaknya Bang Jai ini nanamnya ikan Indosiar yang bisa ngapung gitu ya, yang bisa terbang itu ikan Indosiar. Nah, ngomongin perdamaian di pesantren itu tidak pernah akan terjadi konflik walaupun ada itu. Kiainya tuh cuman ya kiainya tuh punya empang aja sedikit ya, punya empang, punya makanan, karena ada prinsip kalau kiainya kalau kiainya makan, santrinya makan gitu. Kalau enggak kita puasa. Oke, Ami, siap. Aku mau nanya, ini kan tadi aku sudah menyimak gitu ya dari tadi. Aku kedengeran nggak suaranya? Ya kedengeran tapi dikit. Kecil. Dikit. Kecil. Sebenarnya tadi kan aku udah nyimak juga ya, Kak Paul tadi nanya juga di pesantren itu seperti apa gitu, terus apakah pesantren itu gimana, perempuan dan laki-lakinya dipisah kayak gimana gitu ya. Mungkin di pesantren ini aku tangkap tadi emang beda gitu ya dengan sekolah keagamaan di agama lain gitu. Di sekolah pesantren di Islam itu disebutnya mungkin pesantren ya, yang dimana kita tuh sebagai siswa atau di mahasiswanya tuh emang khusus buat belajar agama aja gitu. Beda dengan sekolah keagamaan di Kristen, Buddha atau Katolik yang diisikan untuk jadi tokoh agama. Nah, aku tuh sebenarnya penasarannya tuh Kang Zaini tahu film ini kan, Hati Suhita yang baru aja launching tahun kemarin apa tahun ini gitu. Nah, itu kayak pesantren Salafiyah NU gitu, terus sangat pesantren today banget gitu ya, mungkin modern gitu, Kediri, tentang kesetaraan gitu di pesantren. Nah, kalau menurut Kang Haini gitu, gimana sih pesantren kesetaraan gitu untuk di era sekarang ini gitu? Kan era sekarang dia Gen Z apalagi udah sangat menunjukkan kesetaraan gitu ya, bahkan di pesantren sekalipun itu nggak jadi hal yang lumrah gitu mungkin ya. Gimana sih menurut pandangan Kang Zaini gitu melihat pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini menjadikan pemimpin perempuan atau menjunjung sekali kesetaraan gitu dalam pesantren. Ya. Karena menarik nih ngomongin wanita di dunia pesantren tuh menarik. Feminisme. Kalian nonton film Hati Suhita itu, kalian harus nonton deh pokoknya. Iya, siap. Siapa pemerannya tuh, lupa lagi itu teh. Yang laki-laki itu Gus siapa? Gus Biru siapa? Iya, biru sama Suhita. Oh ya itu. Kirain teh Pak Jai ini nggak tahu. Kalau biru. Oke, Tami. Jadi kalau ketika kita berbicara pemimpin perempuan, kalau saya pribadi gitu,
sekarang juga di Indonesia banyak kok para perempuan yang jadi pimpinan pondok pesantren gitu kan. Jadi disebut Sekarang apa di Indonesia tuh kalau cewek teh, Kang? kalau orang ada yang disebutnya tuh ning. Ning tuh kalau Jawa ya? Istilahnya tuh Teh Ami, Kang Pau itu kalau sebutnya tuh kalau anak laki kalau kiai punya anak laki-laki biasanya tuh disebutnya tuh Gus. Ada disebutnya tuh Gus, Kang. Gus tuh kalau di Jawa Timur itu biasanya memanggil para anak kiai itu sudah istilah Gus. Kalau di Jawa Barat biasanya nyebutnya tuh kalau di daerah Priangan itu biasanya tuh nyebutnya tuh Ceng, Aceng. Biasanya tuh para anak kiai yang laki-laki. Kalau di Jawa sana bisa menyebut para anak perempuannya dengan istilah ning atau nyimas gitu. Kalau sekarang sudah banyak pondok pesantren yang pimpinan pondok pesantren itu ya yang perempuan gitu kan ya. Jadi secara itu tidak masalah sih sebenarnya. Karena sekali lagi perempuan juga menjadi bagian dari proses pengembangan pondok pesantren itu sendiri. Biasanya sekali lagi kiainya ngajar, kemudian istrinya juga biasanya ngajar juga di pondok pesantren tersebut, ngajar yang perempuan dan laki-lakinya ngajar santri yang laki-laki, sehingga tercipta kesetaraan dalam artian memerankan peran yang sama, tidak ada proses mendiskreditkan ini perempuan diam aja di rumah, nggak usah ngajar, nggak, tapi di sana semua berbagi peran Ami, sehingga bisa sekali lagi tidak masalah karena di sekarang juga banyak kok para ulama perempuan. Sekarang kan juga ada Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUFI gitu kan, itu para nyimas yang sangat luar biasa yang memegang peran untuk mengembangkan pondok pesantren. Jadi saya kira tidak masalah lah dalam hal ini. Perempuan dan laki-laki mengambil peran yang sama dalam konteks pengembangan pondok pesantren. Sekarang juga muncul mungkin Lutfi nanti Teh Anissa bisa lihat, nanti ada juga di Google ada KUFI namanya, itu Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Itu perempuan yang sangat perempuan yang sangat luar biasa bisa mengembangkan pondok pesantren. Jadi sekali lagi para kiainya gitu Teh Ami ngajar, ibu nyainya juga ngajar, ibu nyai sebutnya tuh, ibu nyai Teh Ami, Teh Nisa, Kang Polusnya ibu nyai itu ini Kang, kiai yang ceweknya nyai gitu sebutannya. Ya, biasanya tuh ibu nyainya tuh kiai yang perempuan. Tapi Kang kalau ibunya itu pasti istrinya kiai atau enggak juga? Ya pasti istrinya kiai kan, ibunya nyai. Enggak kan, bisa aja ada maksudnya ada yang cowok yang prianya bukan kiai gitu, tapi ceweknya gitu, mimpin pesantren gitu. Iya gitu, biasanya tuh ada juga biasanya seperti itu. Jadi atau dalam konteks lain kiai laki-lakinya megang pesantren, kiai perempuan bunyainya juga megang pondok pesantren. Biasanya tuh pondok pesantren tahfiz, biasanya ketua pimpinannya itu ibu nyainya tersebut. Sehingga saya lagi peran perempuan di dalam konteks pengembangan pondok pesantren sangat luar biasa. Teh Ami mungkin bisa nanti searching, ada Kongres Ulama Perempuan Indonesia, itu para ibu nyai, para nyimas, dan ulama-ulama perempuan muda yang sangat luar biasa memeran peranan penting gitu kan dalam konteks pengembangan pesantren. Saya kira tidak masalah. Dan luar biasa untuk perempuan hari ini, sangat, kalau bahasa Sundanya tuh sangat, perempuan di era sekarang tuh sangat motekar gitu. Motekar tuh dalam artian ilmu pengetahuan umum oke, ngaji bisa, manage pesantren luar biasa. Nggak masalah sih kalau menurut saya Teh Ami, perempuan memerankan peran yang sangat penting saat ini. Gitu Teh Ami. Oke, Kang. Makasih banyak, jawabannya sangat menjawab sekali gitu ya. Setelah aku nonton kemarin juga rasa penasaran aku gitu tentang pesantren modern sekarang gitu ya, yang junjung juga tinggi tentang perempuan gitu. Teh Ninis gimana? Ada pertanyaan? Ya, Teh Ninis. Iya. Atau Teh Ninis mau statement juga? Enggak. Karena kita temanya tentang perdamaian dan memang aku concernnya kan di isu radikalisme ya. Pesantren ini kan memegang peranan yang sangat penting Pak Zaini gitu dalam memberantas gitu ya gagasan-gagasan yang radikal gitu di dalam agama Islam gitu.
Hmm. Tapi kan kita sekarang di era modern ya, banyak banget nih di dalam sosial media gagasan-gagasan propaganda-propaganda radikalisme gitu. Dan sekarang kan orang beragama nggak lagi jarang gitu ya, maksudnya masih ada yang menjadi santri, tapi juga nggak jarang orang yang menasabkan apa yang dia pikirkan itu melalui sosial media gitu, kayak nemu di sosial media, oh ternyata maulidan itu ya sesuatu yang nggak boleh dilaksanakan, misalkan padahal kan itu secara sejarah sangat eh, terlihat gitu ya, ada manfaatnya gitu di masyarakat, juga bagaimana kita mengingat kembali Rasulullah gitu ya di kalangan muslim. Karena kan kalau anak muda zaman sekarang mah tuh mengingat Rasulullah teh kapan gitu ya, gitu kan. Nah, ya dengan Maulid ini kita bisa lebih mengingat gitu. Nah, sebetulnya peranan pesantren gitu ya dari pandangan Pak Zaini gitu dalam bukan memberantas atau ya setidaknya mengurangi gitu pemahaman-pemahaman yang radikal seperti ini di sosial media itu seperti apa sih gitu. Itu paling ya. Oke, Semoga dipahami. oke. Yang terasa oleh saya gitu kan dengan beberapa teman yang lain gitu ketika ada teman saya gitu yang notabene tidak terlalu lama lah pesantren, tidak terlalu lama pesantren. Ini nyata lah, ini salah satu teman saya. Dia hidup di kota besar gitu kan, hidup di satu kota besar. Kebetulan waktu SMA-nya bareng dengan saya pesantren di satu pesantren. Kemudian karena dia agak sedikit mulai tidak nyaman dengan lingkungannya karena mulai dikelilingi oleh orang-orang yang seperti itulah yang mulai menyebarkan paham-paham yang konteksnya agak-agak sedikit radikal gitu. Tapi karena dia punya basic, gitu, bukan basic lah, jadi semacam pernah belajar gitu kan, pernah belajar di satu pesantren. Jadi ketika dia ngobrol, jadi saya tuh semacam punya filter sendiri. Jadi ketika ada yang ngajak-ngajak gini, kok gini ya? Nggak sama yang kayak diajarin guru saya, padahal guru saya mah kayak gini, 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 gini. Jadi semacam ada filter. Nah, penanaman hal itu merupakan salah satu bagian tugas dari pondok pesantren sebagai proses internalisasi nilai-nilai. Sehingga diharapkan para generasi muda yang notabene pernah belajar di pondok pesantren, pernah mengalami lah sedikit atau banyaknya pendidikan di sana, bisa semacam punya filter 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 pemahaman atau filter diri yang dia dapat melalui proses belajar tadi. Nah, kok gini ya? Kenapa ngajak gini? Kok ini mah kayak gini? Kan dulu nggak diajarin kayak gini. Kayak saya nggak pernah kayak gini dulu. Nah, semacam ada filter kayak gitu loh, Tenisa. Dia tuh semacam dirinya tuh bisa bisa memfilter sendiri. Nah, salah satu tugas pesantren itu selain daripada tanggung jawab terhadap lembaga, juga tanggung jawab terhadap masyarakat. Bagaimana pondok pesantren itu harus memberikan dampak menyebarkan nilai-nilai keagamaan yang sejuk, nilai-nilai keagamaan yang damai, sehingga jangan sampai dalam artian konteks para pemuka agama dalam konteks ini menyebarkan justru malah memprovokasi gitu. Tapi lihatlah wajah pondok pesantren yang sangat adem, damai gitu kan. Nah, hal tersebut tuh harus bisa pondok pesantren tularkan sebagai fungsi sosialnya kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa teredukasi. Oke, bisa teredukasi oleh para pemimpin agamanya. Kita sebut saja kiai ya, Kang Paul, kita sebut aja kiai atau ustadz. Jadi sebagai fungsi sosial di pondok pesantren, bagaimana pondok pesantren bisa menyebarkan ajaran-ajaran agama yang tentram, yang damai, gitu kan, yang menyejukkan masyarakat sehingga kultur kemasyarakatan itu bisa lebih baik atau lebih kondusif. Adapun tadi media sosial tidak bisa kita hindarkan, Denisa. Sekali lagi media sosial kita tidak bisa hindarkan, perkembangan zaman tidak bisa kita lawan, akses informasi apapun dengan handphone, buka Google, langsung keluar tutorialnya gitu kan. Semacam mungkin mohon maaf gitu ketika kita melihat ada penangkapan seperti apa gitu kan. Ketika ditanya kamu belajar bikin ini dari mana? Google, YouTube, informasi apapun udah ada semua. Mau informasi apa? Dimulai dari bikin seblak sampai bikin mobil juga bisa sekarang, tutorialnya ada gitu kan. Nah, peran sekarang bagaimana lembaga, bukan pesantren saja, lembaga-lembaga pendidikan bisa menanamkan nilai-nilai
pendidikan karakter pada siswanya, sehingga tadi bisa jadi self control gitu loh Tenisa. Jikalau ketika kita membaca satu berita yang kemudian agak notabene-nya agak sedikit kurang pas, itu bisa mereka bisa mengontrol diri atau semacam ada rem lah. Kok kayak gini? Kenapa Ya. nggak sama? Nah, seperti itu sehingga bisa jadi self control. Dan sekali lagi peran pondok pesantren sebagai mempunyai peran sosial gitu. Itu bertanggung jawab untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama, kedamaian, kemudian kebersamaan di lingkungan masyarakat sehingga bisa terbentuk tatanan masyarakat yang lebih damai dan lebih kondusif lah gitu Tenis. Ya, nih sedikit sebelum ditutup ya karena ini udah offset kayaknya waktunya. Ya, udah. Ya, Tapi sampai dikit jam 10 aja. sebenarnya Sebelum sempat Paul nyanyi nanti. sebelum Paul nyanyi. Jadi memang cap ya radikalisme itu sempat booming juga, sempat ramai juga sebenarnya pesantren radikalis gitu ya. Karena saya sempat gini Kang Jen. Jadi dulu di kampung saya tuh saya terkenal kayak ini Kang, kayak pidato gitu ya. Jadi sempat karena saya sekolah dari SMI Madrasah Sanawiyah Madrasah Aliyah gitu, terus di pesantren tiba-tiba disuruh pidato gitu ya. Terus ada kebijakan ada ini sertifikasi ulama, itu sertifikasi apa itu teh yang harus dakwah itu. Saya sangat setuju sebetulnya karena banyak sekali pendakwah yang bukan backgroundnya pesantren, tapi ya apa salahnya gitu. Akan tetapi yang mensertifikasi itu bukan ulama, bukan MUI. Biasanya ada BIN gitu ya, gitu saya bilang aja gitu ya. Kayak kita tuh apa gitu, kayak anti teror gitu ya. Kayak apa gitu ya, yang sertifikasinya itulah. Nah kok gini gitu sebenarnya. Jadi memang cap-cap itu emang sempat booming gitu, akan tetapi ya sekarang dibuktikan bahwa dasar dari pesantren itu tidak ada yang tidak cinta budaya Indonesia atau adat ketimuran gitu ya. Budaya-budaya santun, budaya-budaya menghormati itu ya jauh lebih sangat dipelajari sebelum kita sanadnya gitu ya. Sebelum kita belajar sanad, belajar kitab kuning, yang paling akrab dengan pesantren itu tentang ini Kang, siapa tuh yang Koma Jaidun tuh kitab apa sih yang dasar tuh Kang, tentang akhlak gitu, Akhlakul Banin. Akhlakul Banin Ya, Akhlakul Banin gitu. Kalau saya bilangnya Akhlakul Banin ya gitu kan. Akhlakul Banin itu akhlak yang sangat dasar di pesantren diajarkan. Jadi nggak mungkin lah sebenarnya orang pesantren akhlaknya jelek atau malah jadi teroris atau malah jadi pengeboman yang ahli. Gitu, Kang Paul mangga kita ini dulu sebelum closing nih, udah agak rame nih, tapi ya waktu ya tenis. ya. Cik, coba Kang Paul kayaknya ini bakal nyanyi tentang pesantren kayaknya. Ya. Langsung ini. Langsung lagunya lagu apa? Pikat. Terus nyanyi. Lagu Pak Iya sekarang Susayang, karena Susayang. Enggak, lanjut Kang. Karena Kang Gia meminta agar tetap menyanyikan lagu yang relate, jadi setelah saya jejali, saya mempelajari lagu yang berjudul Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Paul jangan didengerin Pak Jama. kalau nanti ada yang kepleset, harap dimaklumi ya. Nggak apa-apa. Kalau Pak Jaya ini yang kepleset, tarekan, marahin. Oke, selamat mendengarkan dan boleh ikut bernyanyi juga. Siap. Bentar. Oke. Grogi. Judulnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah.
bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Yusuf. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Uish. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan, indah dalam kebersamaan. Masya Allah sekali. Ada Putra. Putra kemana aja? Selamat malam, saya serumah sama Paul. Putra mau nyanyi gak? Tadi ngiring-ngiring aja Pak Paul untuk ikut-ikutan nyanyi. Kebetulan tahu juga sedikit lagu itu. Hafal juga Paul. Siap. Terima kasih. Gimana, Miss? Hatur nuhun Kang Paul. Ya, hatur nuhun Kang Paul, hatur nuhun Kang Denny, Kang Lutfi. Closing statement-nya udah cukup lah kayaknya ya dari tadi udah ini. Iya, udah jangan di close lah. Kita ngobrol. Kita langsung ini ada Sisnela, harus disapa dulu. Sisnela, halo. Ada nggak ya? Tadi mah ada sih. Iya. Gitu. Oh, di sebelah Kak Putra. Halo Sisnela. Sisnela. Oh, dia mah lagi bimbingan. Bimbingan skripsi mah ke Pak Jenny coba. Oke, makasih Sisnela, Kak Putra sudah join ya. Harusnya Sisnela ini tadi cuma kayaknya agak ribet ya kalau sambil bimbingan gitu. It's okay, udah hadir juga udah keren banget nih ya. Kang Lutfi, Kang Zaini, sama Paul juga makasih banyak. Nah, kita kembaliin ke Ami ya, karena Ami host dan juga moderatornya malam hari ini. Kang Jen, atur nuhun Kang Jen. Oke, semuanya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya gitu ya di malam hari ini di tengah kesibukannya. Terima kasih banyak juga Sister Nela, Kak Putra yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Ini mau ditutup sama aku aja atau sama Kak Paul nih? Silakan aja. Oke. Oke deh. Iya. Oke, semuanya Kang Lutfi, Kang Zaini, Kang Paul, Teh Nini, terima kasih banyak udah sharing. Tadi juga udah kita menyelami gitu ya lautan ilmu pengetahuan tentang pesantren dan perdamaian gitu. Aku jadi tahu gitu tentang Arab Pegon itu dan banyak hal tentang pesantren gitu ya. Tiba-tiba pengen bikin puisi pakai Arab Pegon. Iya. Siapa yang mau bikin surat cinta gitu buat ini webinar paling lama loh. Ini paling lama loh. Kita tidak tahu ini paling rame loh. Ya lain rame, tapi ini paling lama. Seru banget, seru banget. Iya, nanti aku bikin surat cinta pakai Arab Pegon. Oke, semuanya makasih banyak sudah bergabung. Kita ketemu lagi mungkin ya di lain waktu. Selamat melanjutkan lagi aktivitasnya dan selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hatur nuhun Pak Jenny. Terima kasih. Sama-sama Kita foto dulu. Hatur nuhun Kang Jenny, Kang Lutfi. Foto dulu. Siap. Kita foto dari tadi. Gaya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi.
1, 2, 3. Oke, siap. Mantap. Makasih banyak ya Atur nuhun. semuanya. Terima kasih. Atur nuhun sedaya. Terima kasih semuanya. Ya, Oke, balik Denny, atur Udah. nuhun. Denis, kami, Paul. Terima kasih. Makasih Izin Kang. izin live.